Cek. Baik, kita akan segera mulai untuk acaranya. Untuk musik sedikit dikecilkan sedikit. Baik, selamat pagi semuanya. Hi, good morning everyone. Okay, we are very excited to celebrate Indonesian Culture Day for today. Thank you very much for coming in here. So we would like to start now. For all the students, you can, during our events, please be silent and then please support your friend also who will perform in here. Are you ready for Indonesian Culture Day 2023? Yay, good job. Okay, don't forget to give the appreciation for your friend by giving applause, okay? Thank you very much for the performance. Please be seated on your sitting position ya. Thank you very much. We will start now. Thank you. Kapan naiknya bisa? Kita naik sekarang. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari yang indah ini. Greetings to you all. We offer praise and gratitude to God Almighty. Because of God's blessing and grace, we can gather here on this beautiful morning. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Miss Daisy, selaku Kepala Yayasan National High Jakarta School. Our honorable head of the Board of Management, Mrs. Daisy. Yang terhormat, Mr. Ang, selaku Kepala Sekolah. Our school principal, Mr. Ang. Yang terhormat, Miss Shirin, selaku Wakil Kepala Sekolah. Our school vice principal, Ms. Shireen. Yang terhormat, Mr. Rizky Reska, selaku Kepala Sekolah SD. Our local principal of primary, Mr. Rizky Reza. Yang terhormat, Miss Titik, selaku Kepala Sekolah SMP dan SMA. Our local principal of secondary and JC, Ms. Titik. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru, staf dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. All teachers, staff, and friends that I am proud of. Selamat datang ke acara Indonesian Cultural Day tahun 2023 dengan tema Kearifan Lokal Aceh. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah sebuah pandangan hidup suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan pada lingkungan tertentu. Kearifan lokal juga merupakan salah satu tema dari proyek pengutan pelajar Pancasila. Welcome to Indonesian Cultural Day 2023. The theme of this year's Indonesian Cultural Day is the local wisdom of Aceh. Now, what is local wisdom? Local wisdom is the way of life of a society based on the values of goodness, truth, and wisdom in a particular environment. Local wisdom is also one of the themes of the Pancasila Student Strengthening Project. Perkenalkan, nama saya Adriel dari kelas 8A dan rekan saya Kiara dari kelas 8A yang akan memandu jalannya acara ini. Now, allow me to introduce ourselves. My name is Kiara from Year 8A and my partner Adriel from Year 8A, and we will be the MCs of this event. Demi kelancaran acara ini, dimohonkan para peserta menjaga ketenangan dan kebersihan selama acara berlangsung, serta duduk di tempat yang sudah disediakan untuk masing-masing kelas. For the smooth running of this event, all participants are requested to be silent and maintain cleanliness, as well as sit in the seats provided for each class. Acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua hadirin dimohon berdiri. Now, let us sing the national anthem Indonesia Raya. All attendees, please stand.
Peserta dipersilahkan untuk duduk kembali. All participants, please sit back, relax, and enjoy. Acara selanjutnya, kami mengundang Bapak Reza selaku Kepala Sekolah SD untuk memberikan kata sambutan. Now, let's welcome Mr. Reza as the local principal of primary to give an opening remark. Selamat pagi. Ya. Salam damai, salam sejahtera, salam Pancasila. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan kebudayaan Indonesia di National High Jakarta School dengan tema Kearifan Lokal Budaya Aceh. Yang terhormat Bu Desi, Ketua Yayasan. Yang terhormat Mr. Ang, Principal. Yang terhormat Miss Shirin, Vice Principal. Yang terhormat Ibu Titik, Kepala SMP dan SMA. Yang terhormat Din. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Dan yang saya banggakan dan yang sangat saya cintai, peserta didik National High Jakarta School dari Year 1 sampai Year 6 dan secondary. Ya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan kebudayaan Indonesia tentunya dikarenakan Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya. Yang mana kebudayaan ini tidak bisa terhitung oleh jari. Dari masing-masing budaya ini terdapat beberapa aspek, yaitu ada rumah adat, ada pakaian adat, ada makanan tradisional, dan ada alat tradisional pula. Sehingga Bapak Ibu Guru dan Panitia telah menentukan secara sistematis melalui apa? Melalui dari lagu, kalian kenal lagu dari Sabang sampai Merauke? Nah, jadi Sabang ini merupakan wilayah Aceh. Sehingga berdasarkan hal itulah saat ini tema dan juga budaya Aceh kita akan gali lebih lanjut. Maka dengan ini atas nama Tuhan Yang Maha Esa kita buka acara ini dan semoga acara ini sukses. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para leader dari pimpinan NHJS dan juga ketua panitia yaitu Pak Halafian yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan juga berfaedah untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas kata sambutannya, Pak Reza. Thank you for the welcoming words, Mr. Reza. Provinsi Aceh merupakan wilayah Indonesia bagian barat. Indonesian Cultural Day tahun ini, kita mengangkat dan mengeksplorasi kebudayaan Aceh. Indonesian Cultural Day 2023 memiliki 2 program. Yakni, yang pertama adalah sesi pertunjukan. Dan yang kedua adalah sesi pameran. Marilah kita saksikan bersama untuk sesi pertunjukan kebudayaan Aceh. Aceh Province is in the western part of Indonesia. In this year's Indonesian Cultural Day, we aim to raise and explore the Aceh culture. Indonesian Cultural Day 2023 has 2 programs. The first one will be a set of performances from our students, and the second one will be an exhibition in the MPH. Let's watch together for the Aceh Cultural Performance session. Tanpa menunggu lama, marilah kita saksikan bersama penampilan dari perwakilan kelas 3 dan 4, tari Top Pade. Without further ado, let's welcome the Year 3s and Year 4s to perform the Top Pade dance.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 3 dan 14 tarian yang luar biasa. Give year 3 and year 4 a big round of applause for the great dance. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kelas 7. Next, let's watch the performance by the year 7s. Udah, Pak. Urang melaut, enggon urang menggo, dua samlako puncak utama, nyangku bangkai bagi gutanyo, hudep lang nang romakmu seunya. Jak kunorakan yon tajak cuman tok tanu tafok fok bubuka dua tafok laju rakan bohate jungki jitron leuro kajula iti bumbu jimi jungki oleh jihayak lesung madoda aro jihayak ke iung jihayon jungki jietron lesung madoda iti bambu tajak topade kayung menghayak kucet sabe iti bambu tajak topade kayung menghayak kucet sabe iti bambu jak kunorakan yang tak pula pade dabo pajole ruwonong lua asai tamunggo tip-tip ton sabe kunemiha zeki pun syadara jak kunorakan yang tajak kopade bersare-sare wahai syadara nulet aleng rokan bohate mubek lalole uruk kajula iti bambun jimi jungki ale jihayak lesung madoda jaroki esong lung kehayon jungki jietron lesung madoda iti bambu jimi sulesok ale jihayak ja medoda
iti bum bambum tajak topade kayong menghayak kucet sabe iti bum bambum tajak topade kayong menghayak kucet sabe iti bum bambum. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 7 atas nyanyiannya yang indah. Give year 7 a big round of applause for the beautiful singing. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kelas 5 yang akan mempresentasikan kearifan lokal Aceh. Next, let's watch the performance by the year 5s who will present Aceh's local wisdom. Selamat pagi para hadirin. Kami perwakilan dari kelas 5 akan mempresentasi pakaian tradisional dari Aceh. Kay dan Tristan, apakah kalian tahu di mana lokasi Aceh? Saya tahu, Aceh adalah salah satu wilayah yang memiliki Indonesia yang terletak berada di ujung bagian paling barat yang berbatasan dengan wilayah Malaysia dan Samudera Hindia. Saya tahu juga nama pakaian adat dari Aceh adalah hulu balang. Pakaian adat akan dipakai pada upacara adat, acara penyambutan, dan pertunjukan adat tertentu. Nama pakaian adat untuk wanita disebut daro baro, sementara nama pakaian adat untuk pria disebut linto baro. Daro baro merupakan satu set pakaian adat Aceh yang digunakan oleh perempuan Aceh. Daro baro terdiri dari baju gorong, celana cecak musang yang berwarna-warni, penutup kepala, berbagai macam perhiasan, dan bros. Oh ya, Tristan dan Haley, teman-teman kita Alisa, Jean, dan Cedric akan menjelaskan sedikit mengenai perhiasan yang bisa gunakan di wanita Aceh. Yuk kita lihat dan dengarkan penjelasan mereka. Yuk. Menutup aurat. Kerusa atau bros ini dipakai dengan cara disematkan pada gaun. Kerusang ini termasuk barang mewah karena berbahan emas yang secara keseluruhan berbentuk hati dan dihiasi dengan tahta, intan, dan berlian. Piring doe adalah salah satu perhiasan dari wanita Aceh. Pakaian ini biasanya terbuat dari emas atau dari perak berlapis emas. Bentuknya seperti mahkota dan terbagi menjadi 3 bagian yang satu sama lain dihubungkan dengan engsel.
Di tengahnya terdapat kaligrafi tulisan ayat suci dan di tengahnya terdapat ukiran motif kalimat bunga yang dilengkapi titik-titik kecil dan bunga. Unteng Puniti adalah keunikan perhiasan Aceh lainnya. Terdapat dari emas yang terdiri dari 3 motif beragam hias. Motif Puniti Aceh tercipta dari ukiran yang ditenun dengan pola pakis dan berbentuk kuncup bunga. Di tengahnya terdapat motif bahi yungkut, titik-titik kecil seperti telur ikan. Motif Aceh ini terinspirasi dari bentuk rumah Aceh. Puniti digunakan sebagai perhiasan wanita, sekaligus sebagai penyemar pakaian. Wah, informasinya sangat bermanfaat ya, Heli Kay. Iya, sangat bermanfaat. Sekarang saya tahu tentang baju Aceh untuk wanita. Tapi bagaimana dengan pakaian untuk laki-lakinya ya? Pakaian tradisional Aceh untuk laki-lakinya bernama linto baro. Biasanya terdiri dari baju melusaha seperti besak atau blazer. Kecuanya ini celananya sulawat dan juga memakai kain sarung di pinggangnya. Apalagi yang bisa dipakai pari Aceh. Oh ya, mereka memakai penutup kepala yang bernama miokotop. Ini dibuat dari kain tenun yang disulam dengan warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Mereka juga memakai beberapa perlengkapan seperti senjata tradisional yang bernama rencong dan siwa. Di Aceh juga terdapat sebuah suku yang cukup terkenal. Suku bernama suku Gayo bukannya Heli. Suku Gayo juga memiliki pakaian tradisional yang bagus. Pakaian ini terbuat dari kayu, nanit, dan ditenun dengan bahan kapas. Pakaian adat prianya bernama Aman Maya. Iya, benar sekali. Pakaian pria ini biasanya berwarna hitam dengan kain sarung sejenis songket yang disebut upu kerung bakasap. Pakaian ini dibuat dengan teknik seluaman berbenang berwarna putih, merah, kuning, dan hijau. Kalau pakaian adat wanitanya bernama Ineon Mayak, pakaiannya diberikan hiasan seperti ukuh ulen-ulen, baju wanita baju kerawang, dan ketawa. Teman-teman, pakaian yang sekarang kami pakai ini bernama baju kawang. Bisa pakaian ini didapat para penari tari saman. Sekian presentasi kami, semoga informasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 5 atas presentasinya yang mengagumkan.
Give Year 5 a big round of applause for the great presentation. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kelas 8, drama cerita kearifan lokal Aceh. Next, let's watch a performance from the Year 8 who will be presenting an Aceh local drama. Pada zaman dahulu di negeri Alas, wilayah Nagro Aceh Darussalam, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun, rajanya tidak memiliki seorang putra. Meski demikian, raja tak putus asa. Ia tetap berdoa. Atas doa yang selalu dipanjatkan pada Tuhan, akhirnya sang permaisuri mengandung, lalu melahirkan seorang putra yang bernama Amat Mude. Sebelum Amat Mude umur 1 tahun, sang raja meninggal dunia. Karena Amat Mude masih muda, adik raja yang bernama Raja Muda menjadikan raja. Setelah menjadikan raja, Raja Muda bertindak sombong dan semena. Agar dia menjadi raja selamanya tampak digeser oleh Amat Mude. Amat Mude dan ibunya diasingkan. Meski diasingkan, ibunya Amat Mude berusaha bersemangat, membesarkan Amat Mude dengan tegar, penuh kasih sayang dan perhatian. Keluar dari kerajaan saya adalah satu-satu raja. Akan baik-baik saja anakku, ayah dan ibu mencintaimu. Kamu akan tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Amat Mude suka memancing ikan di sungai. Ibu dan Amat Mude pergi ke sebuah desa untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Saat itu, ia bertemu dengan saudagar kaya. Mengapa permaisuri dan putra mahkota berjualan di pasar? Ada apa gerangan? Aku dan anakku tak lagi tinggal di kerajaan. Ceritanya sangatlah panjang. Baiklah kalau begitu, kami membeli semua ikan yang Anda jual. Mampir ke rumah kami. Setibanya di rumah, istri saudagar kaya memotong perut ikan yang dibeli. Kemudian, Apa ini? Ada apa istriku? Ada emas di dalam perut ikan ini. Istriku, alangkah baiknya jika emas itu kita jual. Lalu hasilnya, kita bangun rumah untuk permaisuri dan putra mahkota. Saya setuju. cerita tentang Amat Mude dan ibunya sampai di telinga Raja Muda. Raja pun mengundangnya ke istana. Wahai pengawal, panggil Amat Muda ke istana. Katakan padanya untuk membawa kelapa gading yang ada di sebuah pulau terpencil untuk mengobati istriku. Kemudian, atas titah Raja Muda, Amat Muda pergi ke sebuah pulau yang dihuni banyak binatang buas. Sesampainya di bibir pantai, Amat Muda duduk termenung. Tiba-tiba, muncullah seekor ikan besar, sang lengang raye. Siapa kamu? Nama saya adalah Lenggang Raye. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin mengambil kelapa gading yang ada di pulau ini untuk mengobati istri raja. Tiba-tiba, dia terdengar seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading itu akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Saya adalah Putri Niweri Gading. Amat Muda menyetujuinya, kemudian memetik kelapa gading tersebut. Setelah mencapai tanah, ia bertatap muka dengan Putri Niweri Gading dan sangat takjub dengan kecantikannya. Amat Muda pun pulang membawa sang putri dengannya. Setelah menikah, Amat Muda, istri dan ibunya ke istana, lalu memberikan buah kelapa gading kepada Raja Muda. Raja Muda sangat heran dengan kedatangan Amat Muda dengan selamat. Terima kasih atas kebaikanmu, wahai keponakanku. Saya menyesal atas perbuatan jahat yang pernah saya lakukan. Maafkan saya. Sudah sepantasnya saya memaafkan, Raja.
Raja muda yang meminta maaf berusaha menembus kesalahannya dan dosanya dengan menobatkan amat muda sebagai Raja Negeri Alas, pengganti dirinya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8 atas penampilan yang menginspirasi. Let's give the Year 8 a round of applause for such an inspiring performance. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kelas 6, Bahasa Daerah Aceh. Next, let's watch a performance by the Year 6 on Aceh regional languages. I'm scared. Guys, are you ready? Ready. Doni dan Nesya bersama Ibu Berli Aceh. Ale sepupu Doni tinggal di Aceh. Mereka senang sekali karena banyak tempat wisata di sana. Di Aceh bahasa sedikit berbeda. Ali mengajarkan kata dalam bahasa Aceh kepada Doni dan Nesya. Mereka senang mencoba bahasa daerah. And I run away. Kak Ali, bahasa Aceh sulit atau tidak? Tidak juga. Kalian mau tahu bahasa Aceh? Mau. Kalau bahasa Acehnya bunga apa, Kak? Aku suka sekali bunga. Bunga itu bahasa Acehnya bunggong. Ada bunga yang terkenal sekali di Aceh. Namanya bunggong jempa. Bunggong jempa apa itu artinya? Bunggong jempa artinya bunga cempaka. Kalau lampu, bahasa Acehnya apa? Kalau lampu, bahasa Acehnya panyok. Kalau piring, pinggan. Hahaha, lucu sekali. Terdengarnya seperti penguin. Oh my God. Pada suatu hari ada dua anak kecil yang tidak saling berkenal. Akhirnya mereka memutuskan untuk berkenal. Percakapan berikut menjelaskan bagaimana berkenalan dengan bahasa Aceh. Nan droina soe, Nan lon Megan dronna, nan lon Joel pat nuduek, lon londek di Menteng drona, lon di Permata Hijau, gampong nafat, lon gampong Sinoe di Bandung, droina pat, lon gampong di Tengah, Jawa Tengah. Hai bokabe, nyo lon na hom yung jaklom. Kagot,
jalaan ta sambong lon. Makan mie Aceh. Dalam percakapan berikut, Ayana mengajak Naomi makan mie Aceh di Mie Bang Din. Naomi belum pernah makan di sana. Tapajo mie Aceh jak. Jak, patapajo. Bak mie Bang Din mantong kiban. Patnyan, namangat. Oh, hana trok lomdonyo, telat dat mangat. Cubit. Bojak tajak biu bagat bacut. Indron Datonyo. Indron menyembak semaju cit lembaisa. Bojak abe untuk. Dalam percakapan ini menceritakan Gwen berbelanja di pasar. Gwen ingin membeli cabai. Gwen menawarkan harga cabai dengan penjual di pasar. Padum sekilo bang, campli padum sion bang. 10.000 dek. Me ai dalango. Nyanci kadum dek. Hana aku reong le. Nyanka pah dek. 8 han. Hanjet dek, rugoy kamu yan. Ono bos si tengah mantong. Nyepat dek. Makasih bang be. Naik kendaraan umum. Dalam percakapan berikut menceritakan supir angkutan umum dan penumpang. Penumpang bertanya berapa ongkos dan rute perjalanan dari angkutan umum ini. Bang, kok jejak fotonya? Tulum, Bang. Olon udara salam. Moto udara salam. Moto udara selamat bang. Oh, udara salamnya, moto udara salamnya Jede. Makasih bang Be. Bang, jaku udara salamnya. Bang padam udara salam. Liribi dek. 2000 jeut bang. Kon hana jeu oleh. Bo ekju. Bang, nata mengkut dokteran. Tamong dek. Bang, lontren bak simpang galon be. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 6 atas penampilan yang luar biasa. Give a big round of applause to Year 6 for the great performance. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kelas 9, presentasi pariwisata Aceh. Now, let's watch a presentation on Aceh tourism by the Year 9s. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik, baguslah. Perkenalkan, nama saya David. Dan nama saya Ronald. Hari ini kita akan mempresentasikan tempat wisata di Aceh. Di sini, apakah ada yang pernah pergi ke Aceh? Wah, nggak banyak juga ya yang pernah pergi ke Aceh. David, apakah kamu pernah mengunjung ke sana? Belum pernah sih, saya hanya pernah ke Medan, Ronald. Tetapi keluargaku ada yang berasal dari Aceh, jadi penasaran juga dengan suasana di Aceh. Kalau kamu gimana? Oh, aku ya juga belum pernah ke sana. Ngomong-ngomong, temanku ada yang bilang pergi ke Aceh itu
harus mengunjungi Pantai Lampo. Pantai ini memiliki pemandangan yang indah yang mirip dengan Nusa Tenggara dan Bali loh. Air lautnya jernih dan berwarna biru kehijauan. Sementara pasir putihnya memiliki panjang 5 km. Selain itu, kawasan tersebut dikelilingi banyak pohon. Oh iya, aku pernah dengar tentang pantai ini. Pantai ini merupakan surga berselancar karena memiliki ombak besar. Lokasinya di Kecamatan Lok Nga juga sangat strategis karena hanya berjarak 15 km dari kota Banda Aceh. Saya setuju, bagus ya pantainya. Kira-kira di Aceh ada tempat wisata apa lagi ya, Ron? Salah satu bangunan paling ikonik di Aceh ya, Masjid Raya Baitur Rahman. Apakah ada yang pernah melihat gedung ini di iklan pariwisata Indonesia? Nih gedungnya. Masjid yang terletak di pusat Banda Aceh ini bisa menampung 13.000 jemaah loh. Wah, banyak sekali ya. Tetapi wajar sih, kan mayoritas penduduk Aceh beragama Islam ya. Menurut kamu apa ya yang membuat masjid ini sangat terkenal? Ya, pertama sih, hal itu karena masjid ini merupakan satu-satunya bangunan yang tidak hancur setelah terkena tsunami. Masjid ini juga merupakan simbol budaya dan perjuangan rakyat Aceh. Masjid ini sudah didirikan sejak zaman Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 dan merupakan pusat ajaran Islam di Kesultanan Aceh. Masjid ini juga sempat dipakai sebagai tempat perkumpulan untuk membahas strategi melawan Belanda. Nah, coba kamu tebak apa yang terjadi selanjutnya. Wah, tempat itu diserang Belanda ya? Iya. Sayangnya Masjid Raya Baitur Rahman dibakar habis oleh pasukan Belanda pada tahun 1873. Bangunan yang ada sekarang dibangun kembali oleh Belanda dan dipengaruhi arsitektur Timur Tengah dan Iran. Tangga, lantai, dan kaca pun diimpor dari luar negeri. Oleh karena itu terlihat sangat megah. Oh begitu. Ternyata Indonesia juga memiliki masjid yang keren ya. Apakah ada yang pernah ke sini? Oh belum ya. Boleh tuh dikunjungi sesekali ya. Kita juga tidak bisa lupa dengan Museum Tsunami. Museum ini tidak hanya memperingati korban tsunami Samudra Hindia tahun 2004, bangunannya sekaligus digunakan sebagai tempat berkumpul jika terjadi bencana alam seperti tsunami karena bangunan ini memiliki 4 lantai. Nah, kita dari tadi sudah banyak membicarakan bangunan. Aku sudah mulai bosen nih. Saya ingin menikmati alam sekitar, David. Oh iya Ronald, aku baru ingat. Tahukah kamu bahwa terdapat beberapa wisata alam terkenal di Pulau Weh? Salah satunya adalah Pulau Rubiah yang terlepas dari barat laut Pulau Weh. Meskipun hanya memiliki luas 35,79 hektar, taman laut di sekitarnya memiliki luas hingga 2.600 hektar loh. Iya nih. Ya berdasarkan foto yang ditampilkan, video ditampilkan juga, kesannya ada banyak jenis ikan dan banyak perahu-perahu di Aceh. Dan juga banyak jenis ikan air asin yang dapat kita lihat saat menyelam loh. Keadaan laut pun masih alami dan tidak tercemar ulah manusia. Ya nih bagus banget nih tempat ya. Nah bagi teman-teman yang suka gua, boleh tuh mengunjungi Gua Sarang Aceh. Lokasinya masih di Pulau Weh, tetapi kali ini di bagian baratnya, tepatnya di Gampong Iboih. Wah, formasi batuannya tinggi sekali. Saya tidak menyangka stalaktit bisa terlihat seperti itu. Iya, sama. Apalagi di bawah tebing karanggoanya ada air lautnya. Sangat terasa seperti di luar negeri.
Tempat ini sangat cocok juga bagi para penggemar mendaki karena harus ditempuh melalui deretan bebatuan dari jalur darat. Kalau begitu, apakah tidak akan susah untuk mencapainya? Ya menurut saya sih lebih mudah ditempuh dengan kapal ya. Guanya apakah ada kelelawarnya? Pertanyaan macam apa itu? Namanya kan juga gua. Ya tentu. Tempat-tempat yang kamu tunjukkan sangat-sangat indah, David. Namun kayaknya kurang cocok deh dengan selera saya. Saya lebih suka pemandangan dataran tinggi dan pegunungan hijau seperti yang ada di Pantan Terong. Aku tidak hanya dapat menikmati pegunungan, aku juga bisa melihat danau Laut Tawar dan kota Takenggon. Karena terletak di bukit, tentu udaranya juga sejuk. Kayaknya akan sangat memukau tuh saat matahari terbit atau terbenam. Ditemani awan-awan loh. Benar sekali, David. Nah, teman-teman, setelah presentasi hari ini, kalian semua paling ingin ke mana? Siapa yang ingin ke Aceh? Silakan angkat tangannya. Wow, lumayan banyak juga ya. Saya benar-benar tidak tahu Aceh memiliki potensi pariwisata yang begitu besar. Nah, sekarang sudah tahu begini, mungkin akan saya cek harga tiket di Traveloka deh. Beli tiket online maksudnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Sampai jumpa kembali di Indonesia Culture Day tahun depan dengan potensi wisata terbaik lainnya. Jangan lupa kunjungi Aceh ya. Everybody, can we please have one silent clap? Thank you. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk presentasi kelas 9 yang menarik. Give Year 9 a big round of applause for an engaging presentation. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kelas 1 dan 2, Tari Bunggong Jumpa. Lastly, let's watch the Year 1s and Year 2s perform the Bunggong Jumpa dance.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 1 dan 2 atas tarian yang luar biasa. Give year 1 and year 2 a big round of applause for the great dance. Setelah menyaksikan semua pertunjukan kebudayaan Aceh, saatnya kita saksikan kira-kira kebudayaan dari daerah mana ya untuk Indonesian Cultural Day tahun 2024. After watching all the Aceh cultural performances, it is now time for us to watch the Sulu Budaya, or handing over the torch for Indonesian Cultural Day 2023. Inilah Sulu Budaya dari perwakilan kelas 9. This is the culture torch of Year 9's class representatives. NTT seperti kota emas yang hilang, tempat yang ingin diketahui oleh banyak peneliti. Namun, selama beberapa tahun terakhir, NTT menjadi tempat yang terimbun pasir. Sejauh ini tidak ada peneliti yang dapat menemukan lokasi persisnya di mana. Sekelompok peneliti dan teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang tempat itu berkumpul di ruang pertemuan mereka dengan antusias. Dan kita selesai. Jadi ini proyek yang sudah kita lama kerjakan? Benar, dan di sini setelah bertahun-tahun meneliti, saya sangat yakin bahwa inilah tempat yang bisa kita lalui untuk mencapai NTT. Rachel, boleh tolong bantu ambil fotonya di sana? Iya, boleh. Audrey, bisa tolong ambil kaset untukku? Oke. Jadi lewat gua ini kita bisa pergi ke NTT? Saya percaya begitu, tetapi masalahnya adalah tidak ada orang yang pernah pergi ke gua itu. Apa yang Rachel katakan memang benar. Satu-satunya info yang pernah aku dapat dari internet, gua itu berhantu. Tapi saya pikir itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Apakah ada yang tahu berapa panjang gua itu? Saya rasa kita semua di sini tidak ada yang tahu. Tetapi jika kita masuk dan lewat gua itu, bukankah kita akan menjadi yang pertama menjelajahi NTT? Itu keuntungannya, Rachel. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa badan dan jiwa kita masih utuh pas sampai sana. Teman-teman, kita sudah mempersiapkan ini. 3 tahun loh persiapannya. Saya tidak mau mundur lagi. Saya juga. Apa gunanya kita melakukan penelitian siang dan malam tentang NTT, tetapi tidak berani eksekusi untuk mulai menjelajahi lapangan? Saya sangat setuju denganmu. Tetapi bagaimana jika kita bisa melakukannya? Mari kita buat semua usaha penelitian ini menjadi tidak sia-sia. Sebagai tim, saya yakin kita bisa sukses dengan penelitian berharga ini. Itulah hidup, menjelajahi hal-hal baru mungkin memiliki konsekuensi. Tetapi jika kita berusaha, kita dapat melakukannya. Kamu benar, mari kita buat sejarah bersama dengan penelitian ini. Asik, jadi kita akan berangkat besok? Aku rasa tidak ada waktu yang lebih baik selain besok. Menurut kalian bagaimana? Oke, besok saya bisa. Berarti besok. Baiklah teman-teman, mari bersiap untuk besok. Ayo bawa makanan, air, kotak P3K, senter atau lampu, sumber cahaya apapun bisa digunakan. Baju ganti ekstra. Baju ganti untuk apa? Jika baju kita kotor. Astaga, kita kan tidak mau menemui selebriti. Ngapain masih ganti baju? Mau nari sama cicak di gua? Haha, ya udah, tidak perlu. Berapa lama kita akan berada di sana? 1 bulan.
1 bulan? Enggak lah, bercanda aja. Aish, gimana sih lo? Tapi teman-teman, satu hal yang pasti adalah kita harus selalu bersama. Kita harus selalu menjadi satu tim. Kita mungkin teman akrab di masa lalu dan menjadi tim peneliti hari ini, tapi besok kita adalah petualang. Dan kerja sama tim adalah kunci untuk menjadi sukses rencana kita. Ya, bos. Setelah beberapa jam menyusun rencana mendetail untuk berpetualangan, mereka semua kembali ke rumah, bertekad dan dalam hati agak berdebar gugup. Tapi mereka benar-benar percaya dengan bekerja sebagai satu kesatuan. Mereka mampu mencapai tujuan mereka. Waktu berlalu cepat seperti ombak dan perlahan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Akhirnya, mereka telah tiba di gua yang diyakini oleh mereka adalah jalan menuju NTT. Gua ini terlihat sangat besar dan gelap. Tapi, mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk berpetualangan dan menghadapi segala tantangan. Ayo semuanya, kita masuk ke gua bersama-sama. Kok guanya menakutkan sekali ya? Gak apa-apa Rachel, kan ada si Chalisa yang sangat berani. Apaan sih Catherine? Kamu lah yang paling berani. Sudahlah teman-teman, apa sih sebenarnya mas? Kita kan sudah siap dari awal. Oke, aku masuk duluan ya. Aduh, lututku sakit sekali. Siapa yang bawa kotak P3K? Kotaknya sama aku, biar aku bantu Chalisa. Hati-hati ya Audrey. Ya. Setelah itu, mereka lanjut memasuki gua dengan hati-hati. Mereka kemudian berjalan tanpa berhenti selama 1 jam. Namun, mereka menyadari sesuatu yang membuat mereka sangat ketakutan. Kok Catherine dari tadi gak kedengeran ya? Iya nih Catherine, kamu ada di sini nggak? Catherine, kamu di mana? Catherine hilang ya? Siapa yang bantu center? Itu siapa ya? Itu si Catherine. Sebentar ya, aku jemput dia dulu. Hahaha, kamu ketipu. Aduh, gak lucu. Kamu bikin kita ketakutan sekali loh. Jangan panik, karena Catherine perjalanan ini jadi tidak terasa membosankan. Cincai bro. Setelah itu, mereka terus masuk ke gua bagian dalam. 3 jam berlalu, mereka menemukan tempat yang sangat luas. Mereka pun menyalakan api di tempat tersebut untuk mereka beristirahat. Oke, apinya sudah aku nyalain ya. Oke, makasih Catherine. Hah? Itu apa ya? Kecoa. Waduh, kok di sini kecoanya banyak banget sih? Soalnya mereka mau berteman sama kita, Chalisa. Kecoa-kecoanya kok nakutin banget ya? Kita jangan beristirahat di sini deh. Nanti kita malah digigitin kecoa-kecoa itu. Mereka kemudian berlari menjauhi tempat istirahat tersebut. Namun akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah berada di jalur yang berbeda dari apa yang mereka persiapkan dari awal. Teman-teman, sepertinya kita berada di jalur yang salah. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Aku sudah capek banget nih. Iya, aku sudah juga capek banget. Oke, selamat pagi teman-teman. Hah? Bukannya selamat malam? Siapa tahu, di luar sana sudah pagi. Pada hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka masih ke dalam gua yang gelap. Selamat malam teman-teman. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Siap bos. Sebentar, kok kayaknya di sini ada batu yang tajam ya? Gak usah takut-takut lah Chalisa. Kan kita dari kemarin gak apa-apa. Ya udah deh kalau begitu. Aduh, memang beneran ada batu yang sangat tajam. Boleh minta plaster gak? Siap komandan. Aduh Audrey, aku beneran kesakitan nih. Boleh cepetan kasih aku plaster gak? Iya ya. Oh iya, kita jalanannya kemana ya teman-teman? Ada yang tahu gak? Kok kayaknya kita memang beneran nyasar ya? Iya ya, kita kayaknya nyasar deh.
Aduh, walaupun sudah tidur, kenapa aku masih merasa lelah sekali ya? Iya, aku juga. Pagi itu pun menjadi malam. Hari kedua pun mengakhir. Mereka masih tidak menemukan ujung gua. Rasa gembira pun mulai meredah. Rasa lelah membuat mereka tertidur pulas. Hari terakhir dari rencana mereka pun tiba. Rasa penyesalan karena melakukan petualangan ini pun mulai timbul dalam benak mereka. Chalisa, Rachel, Audrey, Catherine sedang duduk melingkar diiringi cahaya remang-remang senter kecil. Kita terjebak di gua ini sudah berhari-hari. Jika berdasarkan rencana, hari ini harusnya kita sudah sampai. Kita harus mencari jalan keluar sebelum terlambat. Setuju. Ayo, kita pasti periksa persediaan kita dan mencancakan untuk berdasarkan persediaan yang ada. Aku takut, teman-teman. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Jangan khawatir, Audrey. Kita cari solusinya bersama-sama. Pasti ada ide kreatif yang akan kita dapatkan. Grup pun berpisah untuk menjelajahi jalur yang berbeda. Mereka hanya menggunakan senter untuk menerangi jalan yang dilaluinya. Hei, teman-teman, lihat jejak kaki ini. Nampaknya baru saja ada orang lain yang melewati jalur ini. Kita tidak sendirian. Ada tanda juga di sini. Bisa jadi itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh penjelajah lain. Kita harus mengikutinya. Apakah kita yakin kita menuju ke arah yang benar? Bagaimana jika kita semakin tersesat? Kita harus mempercayai insting kita dan terus bergerak maju. Kita pasti akan menemukan jalan keluar, selangkah demi selangkah. Kelompok itu melanjutkan melalui lorong labirin. Senter mereka berkedip-kedip dan menimbulkan bayangan yang menakutkan. Semua terowongan ini terlihat sama. Ini seperti kita berputar-putar. Kita harus tetap fokus. Mari telusuri kembali langkah kita dan dekati labirin dengan pikiran jernih. Apakah kita yakin kita menuju ke arah yang benar? Bagaimana jika kita semakin Kita tidak boleh menyerah sekarang. Kita telah menghadapi tantangan yang lebih berat. Kita pasti menemukan jalannya. Aku percaya kita bisa, teman-teman. Chalisa melihat cahaya redup di kejauhan dan bergegas ke arahnya. Teman-temannya pun mengikuti di belakang. Lihat, ada cahaya di depan. Itu mungkin jalan keluar. Ayo, bergerak cepat tapi hati-hati dan waspada. Itu bisa jadi jalan keluar atau jalan buntu lainnya. Saya mulai merasakan udara segar. Semoga ini adalah benar jalan keluarnya. Kita sudah semakin dekat, teman-teman. Terus maju dan kita akan segera bebas dari kegelapan ini. Kelompok itu muncul dari terowongan terakhir dan melangkah ke sinar matahari yang bersinar. Mereka menarik napas dalam-dalam, wajah mereka bersinar dengan gembira. Kita berhasil keluar dari gua yang mengerikan itu. Ketekunan dan kerja tim kita membuahkan hasil. Kita telah mengatasi sulitnya dalam kegelapan bersama. Terima kasih semuanya karena tidak pernah menyerah pada saya. Bahkan ketika saya meragukan diri saya sendiri. Kita telah menaklukkan jurang maut, teman-teman. Biarlah pengalaman ini meningkatkan kita akan kekuatan dan ketahanan kita. Siapa tuh? Apalagi sih, bisa aja monyet. Emang monyet bisa akan kayak gitu? Gak bisa. Ih, terserah lu. Hah? Ada orang di sini? Kamu orang juga. Pertanyaan bodoh, macam apa itu? Kami peneliti dari Aceh. Kami menyusuri lorong dan berakhir di sini. Bolehkah aku tahu kalian siapa? Namaku Dava. Dan saya Ezio. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Kelompok pun berkumpul membentuk lingkaran. Tangan mereka tergenggam, merasakan hangatnya matahari di wajah mereka. Kita selamanya Kita selamanya akan berubah karena cobaan dan tantangan yang baru saja kita hadapi. Mari kita nikmati kebebasan yang baru kita temukan dan jangan pernah menyerah begitu saja. Saya akhirnya menyadari bahwa dengan kebersamaan, kita bisa menemukan keberanian bahkan di saat-saat tergelap dan terkelam.
Perjalanan ini telah membawa kita menjadi lebih dekat. Mari kita rayakan kemenangan ini dan terus saling dukung untuk melanjutkan perjuangan hidup. Kita berani menghadapi ketakutan ini dan menjadi lebih kuat. Biarlah ini menjadi pengingat bahwa kita dapat mengatasi tantangan apapun yang menghadang kita. Kita harus selalu ingat bahwa ada cahaya di balik setiap kegelapan. Habis gelap, pasti ada terang. Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai jumpa di Nusa Tenggara Timur tahun depan. Chelsea as Audrey, Marian as Catherine, Howard as Marco, Trevor as Kyle, Chloe as Chalisa, Kira as Rachel, Hal, narrator, script writers, Nasha, Madison, and Dylan. Technicians, Valerie, Calvin, and Fayola. Demikianlah seluruh penampilan yang luar biasa dari seluruh perwakilan siswa dan siswi yang berbakat. Acara selanjutnya yang tidak kalah menarik, kita akan melihat pameran kebudayaan Aceh, mulai dari pakaian Aceh, rumah adat, replika makanan Aceh, tokoh pahlawan, foto booth dekorasi Aceh, dan masih banyak lagi. Demikianlah pertunjukan Indonesian Cultural Day. That's all for all the extraordinary performances from all our talented and outstanding students. The next session will be more interesting. We will explore a wonderful exhibition of the Aceh culture. There will be traditional house replicas, traditional Aceh food, Aceh heroes, Aceh photo booth decorations, and many more. Thus is the purpose of our Indonesian Cultural Day. Kami menghimbau seluruh mentor dan guru beserta siswa bisa langsung menuju ke MPH untuk menikmati sesi pameran Indonesian Cultural Day. Sampai jumpa. All mentors, teachers, and students now may directly go to the MPH to enjoy the Indonesian Cultural Day exhibition. Thank you and see you in the MPH. Check. Okay, thank you very much for coming and attend the Indonesian Culture Day. Please, for year 6, you may go first to go down.